Pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog, kita saksikan dulu pernyataan Menko Polhukam berikut ini. Waktu pada Presiden melaporkan beberapa hal. Pertama tadi menyangkut masalah penyanderaan, opsi-opsi apa yang akan kita ambil. Kedua tadi menyangkut masalah soal China Sea dan Presiden sudah mensikapi semua apa yang kemungkinan bisa terjadi ke depan. Nah itu aja. Opsi itu kan tidak elok juga saya terus buka ya, karena sedang berjalan. Jadi saya pikir serahkan pada pemerintah. Kami terus terang sudah punya pilihan-pilihan apa yang akan kami lakukan untuk menyangkut penyanderaan. Karena ini bukan kasus pertama, tapi satu hal, opsi untuk melakukan operasi militer itu masih kami kesampingkan karena itu menyangkut masalah konstitusi daripada negara lain yang tentu kita harus hormati. Tetapi langkah-langkah lain yang kita sedang lakukan adalah bagaimana pengamanan ke depan yang kita lakukan, dan itu tadi sudah dilaporkan Presiden. Baik, kita sudah dengarkan tadi pernyataan Menko Polhukam Pak Salim. Kalau kita tadi lihat, tetap diupayakan jalur diplomatis karena tidak dimungkinkan melakukan operasi militer, tidak dimungkinkan oleh konstitusi Filipina. Apa yang kita bisa baca dari sini? Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Saya kira yang menarik dari pernyataan terakhir itu, agar peristiwa seperti tidak terulang lagi. Artinya apa? Presiden kirim surat ke Presiden Filipina, diharapkan mungkin agar apa yang sudah disepakati ini segera direalisasi. Harus ada kerjasama keamanan bersama. Saya kira itu yang menarik saya terakhir. Oke, kalau misalnya tadi serahkan kepada pemerintah, pemerintah akan bisa menyelesaikan ini. Sejauh mana kita bisa melihat upaya ini akan benar bisa berhasil? Kalau saya sesuai dengan informasi yang saya terima, sampai hari ini sebenarnya memang sudah ada semacam hubungan dengan kelompok-kelompok penyandera. Sudah ada, hanya mereka juga masih mengajukan beberapa syarat. Yang syaratnya sampai hari ini sendiri saya belum tahu secara pasti. Mereka juga masih menyampaikan beberapa syarat. Nah ini yang sedang diolah oleh pemerintah kita dan pemerintah Filipina. Bagaimana misalnya membebaskan itu tanpa harus merusak citra negara kita dan Filipina. Memang bagi kita membayar itu tidak boleh kita. Sebab itu akan menjadi kebiasaan mereka. Kita akan dijadikan tempat untuk cari duit untuk kepentingan operasi mereka. Dan kita juga harus perhatikan betul. Apakah betul ini dari kelompok Abu Sayyaf atau mungkin dia kelompok Abu Sayyaf yang sedang membangkang mencari duit sendiri? Sebab kelompok-kelompok seperti ini sebenarnya itu rantai komandonya sangat lemah. Kelompok-kelompok itu bisa tidak patuh betul pada pimpinannya. Bisa jadi ini tindakan sendiri. Dan itu bisa menyulitkan pimpinannya sendiri. Walaupun kita misalnya sudah melakukan diplomasi dengan mereka setuju, tapi kalau kelompok bawah ini tidak, itu juga kita masih akan mengalami kesulitan. Sebab saya tidak yakin betul kelompok-kelompok seperti ini memiliki rantai komando yang bagus. Yang dibawa sampai ke atas itu satu komando. Bicara mengenai kedaulatan negara, tadi juga Pak Ali sempat menyebutkan ini sudah masalah kedaulatan negara yang tidak diutamakan oleh Abu Sayyaf karena mereka hanya menculik warga negara Indonesia. Nah kalau misalnya nanti diputuskan, walaupun tidak diumumkan kepada publik, akan dilakukan operasi militer pada akhirnya karena jalur-jalur diplomatis itu tidak sesuai atau tidak berhasil, bagaimana nanti kira-kira hubungan Indonesia dan Filipina ke depannya? Kalau ada operasi militer, artinya itu sudah kerjasama dengan Filipina. Jadi pasti sudah ada kesepakatan? Pasti ada kerjasama dengan Filipina. Itu. Pasti atas izin pemerintah Filipina? Atas izin mereka. Nah, tapi seperti apa bentuknya itu memang kita belum tahu gitu ya. Tapi yang pasti pemerintah seperti kata Pak Luhut tadi mengesamping atau tidak tergesa-gesa mengambil opsi operasi militer. Ya kan?
Tapi yang kita harapkan dari pemerintah, kalau memang ada opsi yang saat ini sedang dilakukan, ya hendaknya itu tidak berhenti sebagai wacana aja di Jakarta seperti kemarin yang terakhir, sehingga terjadi lagi seperti saat ini, tapi betul-betul dilakukan di lapangan dengan memanfaatkan semua potensi yang ada, ya Pak ya, intelijen, kelompok masyarakat sipil yang mungkin mempunyai hubungan kultural ke masyarakat Filipina Selatan, semuanya itu dimanfaatkan demi menyelamatkan 3 atau berapa warga negara kita yang sedang masih ada 10 lagi ya? 10 lagi yang di Dan ini Sandra tempatnya berbeda itu. 3 dengan 7 ini berbeda. Dengan kondisi yang ada saat ini, Pak Alexius, apakah kira-kira Filipina pada akhirnya akan mengizinkan kalau memang harus dilakukan operasi militer dan Indonesia terlibat di situ? Iya, saya pikir membebaskan Sandera? kita mendesak pemerintah Filipina coba dicarikan bentuk-bentuk yang tidak sampai melanggar konstitusi mereka, karena kita berkepentingan untuk menyelamatkan 10 warga negara kita ini. Kiranya itu dibukakan jalan ya. Pemerintah Filipina pasti tahulah caranya seperti apa, pembagian kerjanya, sehingga yang penting bagi kita itu ada aksi dari pemerintah, ada aksi dari aparat keamanan untuk menunjukkan bahwa kita punya keberanian ini untuk menyelamatkan itu. Sebab kalau kita bertahan di negara kita sendiri, membiarkan Filipina, nanti kelihatan oh Indonesia nggak bisa buat apa-apa ini. Mari kita tangkap lagi, mari kita culik lagi, ya. Toh nanti misalnya betul diberikan uang, kita akan dapat uang, kita bisa beli senjata, beli perahu, beli alat komunikasi yang lebih canggih. Ujung-ujungnya kita sepertinya mendukung kejahatan yang lebih besar lagi. Oke. Gitu Secara hukum internasional, bagaimana ini nanti kemudian kalau memang ada diputuskan untuk operasi militer untuk menyelamatkan Sandera kita? Ya saya pikir seperti kata Pak Salim tadi, kita harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah Filipina, ya kan? Karena kalau kita bertindak sendiri itu kan ada melanggar konstitusi dia. Hendaknya dibicarakan sebaik-baik apa yang bisa kami lakukan dalam koridor batas-batas konstitusi Anda untuk kami bisa menyelamatkan warga negara. Apa yang kami buat dan apa yang Anda buat, mari kita sepakati bersama supaya menunjukkan kepada para perompak itu bahwa aparat keamanan kami serius untuk menyelamatkan warga negara ini. Oke, pemerintah Filipina harus membuka jalan. Harus membuka jalan. Nah, bagaimana kemudian kita di mata internasional melihatnya, karena ini mungkin akan dianggap melewati kedaulatan dari negara Filipina. Oh, ini masalah kemanusiaan ya. Masalah kemanusiaan pada abad 21 ini tidak lagi dibatasi atau dikungkungi oleh batas-batas negara ya. Jadi Filipina harus terbuka. Seperti saya bilang tadi, sebagaimana kita terbuka dengan masalah asap kita kan, karena asap kita sudah terbang ke negara lain. Demikian pun ini konflik di daerah Anda sudah menjadi korban kami punya warga negara. Ya, Anda harus buka dong, supaya kami juga bisa menunjukkan bahwa kami bisa bertindak. Baik, bisa tidak kita memberikan semacam target kepada pemerintah untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini? Iya, kalau bisa kesepakatan yang sedang disusun detailnya ini betul-betul jelas, dia punya time frame-nya, kapan, di mana, siapa melakukan apa ya Pak ya. Nah, supaya efek jerahnya ada ini dan bisa kirim pesan yang keras kepada para penculik. Baik, mereka harus berhati-hati. Ya, silakan. Saya kira begini, kalaupun terjadi operasi militer maka kita harus tahu persis lokasi. Di mana saja lokasi mereka tempatkan Sandera itu. Yang kedua, berapa kekuatan mereka. Kalau ada bantuannya dari mana? Yang ketiga, waktu operasi. Dalam sebuah operasi selalu ada jangka waktu. Yang keempat, resiko. Itu juga dihitung. Baik, mudah-mudahan pemerintah bisa meramu jalan keluar yang paling baik untuk bisa membebaskan warga negara Indonesia disandera oleh Abu Sayyaf ini. Terima kasih Pak Salim Mengga, terima kasih Pak Alexius Jemadu sudah bergabung bersama kami malam hari ini.